Lubis adalah seorang penulis, jurnalistik, dan pengarang ternama asal Indonesia. Ia dikelompokkan ke dalam sastrawan angkatan 1950 sampai 1960. Mochtar Lubis lahir di Padang, Sumatera Barat pada 7 Maret 1922. Ia adalah anak keenam pasangan suami istri Marah Hussein Lubis dan Siti Madinah Nasution. Ayah Mochtar adalah pegawai tinggi negeri dalam pemerintahan kolonial Belanda. Kedua orang tua Mochtar adalah orang suku Mandailing yang berasal dari desa Muara Soro di Tapanuli Hulu, sekitar 180 km di hilir jalan dari Padang Sidempuan menuju Padang. Mochtar kecil memulai masa pendidikan formalnya di sekolah rakyat selama setahun. Setelah itu ia masuk ke sekolah Belanda Pribumi atau HIS. HIS adalah sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantarnya dengan kelas bersifat formal, yaitu menekankan hafalan dan pembacaan fakta-fakta. Meskipun begitu, awal masa depan sastrawi Mochtar terjadi di HIS. Saat ia mengarang cerita, kemudian diserahkan ke halaman anak-anak surat kabar Medan Sinar Delhi yang dilanggani ayahnya. Lulus dari HIS, Mochtar melanjutkan pendidikannya ke sekolah ekonomi yang didirikan oleh SM Latif pada tahun 1897 sampai 1969 di Kayu Tanam, di jalan raya dari kota pelabuhan Padang ke pusat dataran tinggi Bukit Tinggi. Latif dan guru-guru lainnya telah menanamkan keyakinan pada Mochtar bahwa pendidikan punya kekuatan untuk mengubah masyarakat. Berkat sekolah ini, Mochtar juga mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dan Belanda yang sangat berguna bagi karirnya di masa depan. Mochtar menaruh perhatian khusus pada bidang politik dan membaca karya-karya filosofi politik Adam Smith dan Marx. Mochtar juga mulai mengenal gagasan-gagasan gerakan nasionalis lewat tulisan Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Soekarno. Lulus dari sekolah ekonomi milik SM Latif pada tahun 1939, Mochtar sempat menjadi guru di HIS Teluk dalam Pulau Nias. Semangat nasionalis yang tertanam dalam jiwa Mochtar sejak di sekolah SM Latif membuat Mochtar mengajarkan nasionalisme kepada murid-muridnya. Ia mengajarkan muridnya menyanyi lagu Indonesia Raya di bawah kibaran bendera merah putih. Hal ini membuat Dewan Guru HIS setempat marah dan memecat Mochtar Lubis. Selepas dipecat, Mochtar menolak perintah keluarga untuk pulang dan menikah dengan perempuan muda yang dipilih baginya. Ia memilih merantau ke Batavia, menumpang kapal dari Padang ke Jakarta. Setibanya di pelabuhan Tanjung Priok, ia disambut oleh mantan teman sekolahnya di Kayu Tanam, Janamar Azam, dan menumpang di tempat tinggal kakaknya, Bahtar Lubis, di daerah Sawah Besar. Pelatihannya di Sekolah Menengah Ekonomi Kayu Tanam merupakan bekal berharga untuk mencari kerja di Jakarta. Pertama, ia bekerja sebagai akuntan di satu apotek. Setelah beberapa bulan bekerja di sana, ia pindah ke pekerjaan dengan penghasilan lebih baik, yaitu juru tulis di bank milik Belanda. Jepang mulai masuk ke Jakarta pada 5 Maret 1942 dan perlahan-lahan menggantikan Belanda menjajah Indonesia. Bank tempat Mochtar bekerja ditutup sehingga ia harus mencari pekerjaan lain. Ia diterima di Dinas Pemantauan Radio Bahasa Asing Komando Militer Tertinggi Jepang. Tugasnya adalah mendengarkan siaran bahasa Inggris sekutu dan menulis ringkasan berita, juga dalam bahasa Inggris untuk orang Jepang. Pada masa penjajahan Jepang inilah Mochtar mengenal perempuan Sunda bernama Siti Halimah Kartawijaya yang bekerja sebagai sekretaris redaksi Asia Raya.
surat kabar berbahasa Indonesia yang didukung Jepang, Mochtar dan Hali. Sapaan akrab Halimah, menikah pada 1 Juli 1945. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah dalam lapangan penerangan. Ia turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Ia mendirikan majalah Sastra Horizon bersama kawan-kawannya. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara ia tuangkan dalam buku catatan subversif 1980. Mochtar juga pernah menjadi Presiden Press Foundation of Asia, anggota Dewan Pimpinan International Association for Cultural Freedom, organisasi CIA, dan anggota World Cultural Studies Federation. Bibliografi yang pertama ada Tidak Ada Esok, novel 1951, Si Jamal dan cerita-cerita lain, kumpulan cerpen 1950, Teknik Mengarang 1951, Teknik Menulis Skenario Film 1952, Harta Karun cerita anak 1964, Tanah Gersang novel 1966, Senja di Jakarta novel 1970, diinggriskan Claire Holt dengan judul Twilight in Jakarta 1963. Judar Bersaudara cerita anak 1971, Penyamun dalam Rimba cerita anak 1972, Harimau novel 1975, Manusia Indonesia 1977, Berkelana dalam Rimba cerita anak 1980, Kuli Kontra kumpulan cerpen 1982, Bromo Corak kumpulan cerpen 1980. Di sini ada karya jurnalistik. Yang pertama, Perlawatan ke Amerika Serikat 1951, yang kedua Perkenalan di Asia Tenggara 1951, Catatan Korea 1951, Indonesia di Mata Dunia 1955. Mochtar Lubis juga menjadi editor. Yang pertama, Pelangi 70 tahun Sultan Takdir Ali Syahbana 1979, Bunga Rampai Korupsi bersama James Scott 1984, dan yang terakhir Hati Nurani Melawan Kezaliman, surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1986. Mengulas novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis oleh kelompok 6. Identitas buku, judul Jalan Tak Ada Ujung, pengarang Mochtar Lubis. Penerbit Balai Pustaka Yayasan Pustaka Obor Indonesia, ISBN 9789694675883. Dimensi buku 11 x 17 cm. Cetakan buku pertama tahun 1952, buku kedua 1958, buku ketiga 1971, buku keempat 1977, buku kelima 1982. Jalan Tak Ada Ujung adalah novel Indonesia karya Mochtar Lubis yang diterbitkan pada tahun 1952 oleh Balai Pustaka. Novel ini berlatar perang kemerdekaan Indonesia dan bercerita tentang guru Isa, yaitu guru sekolah yang membantu para gerilya namun hidup dalam ketakutan. Novel ini berkisah di sekitar tahun 1946, kurang lebih 6 bulan sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jakarta selama berbulan-bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kota yang dicekam ketegangan. Ketegangan antara kelompok pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan dengan berbagai kesatuan tentara Jepang yang menunggu kedatangan tentara sekutu. Karena pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan sedang asik mengumpulkan persenjataan dari pasukan-pasukan Jepang. Dan juga ketegangan dalam hati seluruh rakyat Indonesia mengenai siapakah yang akan datang pertama, dari atau apakah tentara sekutu atau tentara Inggris atau Belanda. Itulah setting dari novel Jalan Tak Ada Ujung yang akan kelompok 6 ulas di video berikutnya. Suasana Jakarta setelah kemerdekaan begitu mencekam. Gerimis senja beriringan dengan suara guntur yang menggema di langit menambah pekat suasana. Jalanan Jakarta yang sepi dan gelap, hanya terlihat beberapa orang yang berlari menjauh, berusaha menghindari bahaya yang membayang. Sebuah patroli truk serdadu Belanda mengingatkan pada bayangan ketika
ketidakpastian yang menghantui setiap warga. Sinopsis novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis oleh kelompok 6. Pagi itu, Guru Isa bersiap berangkat ke sekolah. Ia berjalan dengan langkah pelan, memikirkan keadaan keluarganya. Saat melewati sebuah warung, ia melihat istrinya Fatimah di sana. Ia menyadari bahwa istrinya tengah mengutang beras di warung Padamrah. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari sebuah truk yang membawa serdadu Nica yang berpatroli di sekitar gang. Serdadu-serdadu Belanda menembaki penduduk yang berlarian mencari perlindungan. Peluru-peluru mematikan, berdesingan di udara. Tak ada seorang pun yang berani melawan. Guru Isa menyaksikan dengan ketakutan bersembunyi di balik rumah seorang perempuan Tionghoa. Perempuan Tionghoa yang rumahnya dipakai sebagai tempat persembunyian Guru Isa tertembak. Guru Isa gemetar, berusaha menahan napas dan tidak membuat suara sedikit pun. Dalam situasi tersebut, ia bertemu dengan Hazil, seorang pemuda pemberani yang dipenuhi semangat nasionalisme. Hazil, yang memiliki senjata api, tidak hanya membahas dan membalas serangan tentara Belanda, tetapi juga melindungi dirinya sendiri. Keduanya kemudian menjalin persahabatan, bukan karena kesamaan semangat perjuangan, melainkan karena kecintaan mereka terhadap seni musik. Hazil mengajak Guru Isa bergabung dalam kelompoknya, yang terdiri dari pemuda-pemuda berani, seperti Rahmat, Otong, Kiran, dan juga Imam. Mereka berempat memiliki misi untuk menyelundupkan senjata ke Kerawang, yang nantinya akan digunakan untuk melawan tentara Belanda. Dalam kelompok itu, Guru Isa terpaksa bergabung, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Namun, ia selalu berusaha menyembunyikan rasa takutnya di hadapan Hazil dan juga teman-temannya. Situasi di Jakarta semakin tidak aman. Banyak warga, termasuk tetangga Guru Isa sendiri, memilih meninggalkan kota untuk mencari tempat yang lebih damai dan jauh dari ancaman serangan mendadak. Mereka semua berharap dapat menjalani hidup dengan lebih tentram di luar Jakarta. Penyerangan direncanakan oleh kelompok Hazil akhirnya tiba. Guru Isa, Hazil, dan juga Rahmat melaksanakan misi mereka dengan menyerang tentara Belanda di bioskop Red Rex tepatnya di kawasan Senen, Jakarta. Hazil dan Rahmat bertugas melemparkan granat, sementara Guru Isa sendiri memantau situasi setelah serangan dilakukan. Usai penyerangan, ketiganya berpencar demi keamanan. Hazil dan Rahmat meninggalkan kota, sementara Guru Isa kembali ke rumah dalam keadaan penuh kecemasan dan juga ketakutan. Beberapa minggu setelah serangan di bioskop, Hazil menemui Guru Isa. Hazil membawa kabar bahwa Rahmat telah ditangkap oleh tentara Belanda. Sementara Hazil sendiri kini menjadi buronan. Hazil memperingatkan Guru Isa agar selalu berhati-hati, sebab antara Belanda bisa saja datang ke rumahnya kapan saja. Peringatan Hazil terbukti. Tentara Belanda mendatangi rumah Guru Isa dan membawanya ke markas untuk diinterogasi. Guru Isa disiksa agar mau mengungkap rencana kelompok Hazil. Meskipun tubuhnya penuh luka akibat pemukulan, Guru Isa tetap bungkam. Ketika tidak sadarkan diri, Guru Isa dimasukkan ke sebuah ruangan penjara. Setelah Guru Isa sadar, ia melihat Hazil yang juga berada di ruangan itu dengan kondisi penuh luka akibat penyiksaan. Dalam keadaan sekarat, Hazil hanya sempat meminta maaf kepada Guru Isa sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Setelah beberapa hari yang panjang, penuh ketegangan dan penderitaan, Guru Isa akhirnya dibebaskan oleh tentara Belanda. Namun, kebebasan itu tidak datang dengan sukacita. Tubuhnya penuh luka, bekas-bekas penyiksaan yang ia terima selama penahanannya mencekam. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ia sedang berjalan membawa beban yang jauh lebih berat daripada tubuhnya yang tinggi. Tetapi, yang lebih menyakitkan daripada luka fisiknya adalah luka yang tersembunyi di dalam hatinya, yaitu terdapat luka yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tetapi akan selalu ada, menggerogoti setiap inci pikirannya. Kematian Hazil, teman-teman perjuangannya yang lain, dan semua yang telah gugur dalam perjuangan untuk kemerdekaan adalah kenangan yang akan terus menghantui Guru Isa. Mereka semua berjuang dengan sepenuh hati, berharap untuk masa depan yang lebih baik, namun kini hanya tinggal kenangan yang membekas dalam ingatannya. Mereka telah tiada, meninggalkan dunia ini tanpa sempat melihat kemerdekaan yang mereka impikan. Hazil, yang selalu berdiri teguh di sisinya, kini menjadi bagian dari sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Kebebasan yang dirasakan oleh Guru Isa seolah hanya sebuah bayangan. Tidak ada kelegaan yang menghapus ketakutan yang terus membekas di dalam dirinya. Kenangan tentang penyiksaan, ancaman yang tidak henti-hentinya datang, dan juga kesepian yang mencekam selama di penjara, membuat hatinya tidak pernah benar-benar bebas. Bahkan setelah dibebaskan, rasa takut itu tetap ada.
selalu menunggu di balik setiap sudut, setiap kerlip bayangan malam yang sunyi. Perjuangan belum berakhir, dan Guru Isa tahu bahwa ia harus terus hidup dengan bayangan masa lalu yang akan selalu menyertainya. Meskipun tubuhnya terluka, jiwa dan semangatnya tetap tak tergoyahkan. Namun, luka batin yang ditinggalkan oleh kematian teman-temannya dan pengalaman pahit selama penahanan akan terus menjadi bagian dari dirinya. Menjadi kenangan yang tidak akan pernah hilang. Sejak kejadian itu, hidup Guru Isa tidak pernah sama lagi. Ketakutan, kesedihan, dan luka yang ia alami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Namun, di balik ketakutan itu, ia menyadari bahwa keberanian Hazil dan teman-temannya telah memberinya pelajaran akan arti perjuangan. Meski ketakutan terus menghantuinya, Guru Isa berjanji untuk terus melanjutkan langkah demi menghormati mereka yang telah gugur. Meski jalannya tak ada ujung, Guru Isa tetap berjalan, mencoba menemukan kedamaian di tengah hiruk pikuk Jakarta yang masih menyimpan luka. Meski jalan yang ia tempuh penuh duri, ia tak akan berhenti sampai kedamaian benar-benar tercapai bagi bangsa Indonesia. Tema utama novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis adalah ketakutan manusia terhadap eksistensi dirinya. Dalam kehidupan, manusia seringkali dihantui oleh berbagai macam ketakutan yang tercermin dalam semboyan di awal novel, dikutip dari Jules Romains. Apakah yang harus kita punya agar kita bebas dari ketakutan? Ketakutan ini terlihat dalam kehidupan Guru Isa, seorang guru sederhana yang dengan terpaksa terlibat dalam perjuangan rahasia melawan penjajah asing. Ketakutannya muncul dari situasi sosial yang memaksanya untuk bertahan meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Guru Isa sendiri mengakui bahwa keterlibatannya dalam revolusi tidak didorong oleh semangat nasionalisme atau patriotisme, melainkan oleh rasa takut yang terus menghantuinya. Terdapat di halaman 74, yaitu aku terima karena takut dan aku bertakut setelah menerimanya. Selain itu, ketakutan tidak hanya dialami oleh Guru Isa, tetapi juga tokoh-tokoh lain, seperti Fatimah. Misalnya, Fatimah merasa takut saat Guru Isa ditangkap polisi. Meskipun cintanya pada Guru Isa telah hilang, namun ia menyadari bahwa tanpa Guru Isa tidak ada lagi yang akan menafkahi dirinya dan anak mereka bernama Salim. Ketakutan juga dirasakan oleh Hazil. Meskipun Hazil mampu mengatasi rasa takutnya demi berjuang untuk bangsanya, ayah Hazil, Kamardin, merasakan ketakutan saat Hazil memutuskan bergabung dalam perjuangan melawan kemerdekaan. Teriakannya saat mencoba menghentikan Hazil menyiratkan ketakutan yang mendalam akan kehilangan anak satu-satunya. Bahkan, Salim sendiri, anak kecil yang berusia 4 tahun, menunjukkan rasa takutnya sendiri, terutama saat tidur dalam kamar dengan penerangan yang gelap. Kedua, alur. Novel ini menggunakan alur maju yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara kronologis. Rinciannya berikut ini. A. Pengenalan cerita. Cerita dimulai di Jakarta tahun 1945 dengan latar suasana kota yang mencekam akibat ancaman perang. Jalan-jalan sepi, sementara penduduk menjalani kehidupan dengan rasa waspada. Penggambaran ini diperkuat dengan adegan di warung Pak Damrah, tempat beberapa pekerja dan warga berdiskusi mengenai serangan-serangan tentara Belanda. B. Pemunculan konflik awal. Konflik dimulai ketika tentara Belanda menyerang wilayah sekitar Gaungjaksa, menembaki siapa saja tanpa pandang bulu. Serangan tersebut menyebabkan beberapa orang tewas, termasuk anak kecil yang sedang bermain layang-layang, sementara lainnya terluka. Guru Isa yang sedang dalam perjalanan ke sekolah juga mengalami situasi serupa ketika rumah tempatnya singgah digeledah oleh tentara. C. Komplikasi. Konflik semakin rumit ketika Guru Isa berteman dengan Hazil, seorang pemuda pemberani yang aktif dalam perlawanan. Hazil mengajak Guru Isa bergabung dalam rapat perjuangan. Meskipun Guru Isa melakukannya dengan berat hati, Hazil juga memimpin berbagai strategi untuk melawan penjajah, termasuk menyelundupkan senjata keluar kota, tepatnya di Kerawang. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis terdapat berbagai karakter penting. Tokoh utamanya adalah Guru Isa dan Hazil, sementara tokoh lainnya berperan sebagai tokoh pendukung. Pertama, Guru Isa. Guru Isa merupakan tokoh utama dalam cerita yang berprofesi sebagai seorang guru berusia 35 tahun, dibuktikan di halaman 25, yaitu kemudian jadi guru tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Waktu itu dia masih muda, berumur 31 tahun, sekarang umurnya telah 35 tahun. Sebagai seseorang yang tumbuh di masa penjajahan Belanda, Guru Isa kerap bersikap pasif dan menerima segala keadaan tanpa banyak perlawanan. Sikap kompromi mencerminkan perilaku umum intelektual Indonesia sebelum perang, di mana Guru Isa lebih memilih berkontribusi melalui profesinya dengan menanamkan semangat kemerdekaan pada murid-muridnya. Di sisi lain, Guru Isa juga digambarkan sebagai seseorang yang mudah dilanda ketakutan. Ketakutan ini tidak hanya muncul karena ancaman, seperti keberadaan tentara Belanda, tetapi juga seringkali bersumber dari pikiran-pikiran sendiri. Dia juga terkenal sebagai pribadi yang lembut dan menolak penggunaan kekerasan. Dibuktikan pada halaman 39, yaitu, aku takut segenap wafat, katanya. Lanjut,
tidak pernah aku berorganisasi seperti ini. Main senjata lagi, memakai pistol saja aku tidak tahu. Tetapi kalau tidak ikut, engkau tahu yang akan orang katakan. Sejak kecil, Guru Isa tumbuh tanpa mengenal kekerasan, sehingga ia tidak pernah menggunakan atau menerima kekerasan fisik. Dibuktikan pada halaman 28, yaitu semenjak dia melewati masa kanak-kanak yang tidak suka berkelahi, maka Guru Isa selama hidupnya tidak pernah memakai kekerasan terhadap orang lain atau mengalami dirinya ditundukkan dengan kekerasan badan oleh orang lain. Tinjunya tidak pernah dikepalkan untuk memukul orang, dan tinju orang tidak pernah memukul dirimu di kulit mukanya. Lanjut, ketakutan bahkan berlanjut dalam mimpi, di mana ia sering menjerit karena rasa takut yang terpendam. Itu dibuktikan di halaman 119. Selanjutnya, Guru Isa juga memiliki kesabaran yang besar, meskipun ia sadar tidak mampu membahagiakan istrinya, Fatimah. Ketika mengetahui istrinya berselingkuh dengan Hazil, ia awalnya merasa sangat marah, namun akhirnya menerima kenyataan tersebut karena memahami dirinya tidak dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan lahir dan batin kepada Fatimah. Dibuktikan pada halaman 124. Pada akhirnya, Guru Isa memilih untuk menerima keadaan sebagai bentuk kesadaran akan ketidakmampuannya. Tokoh kedua ada Fatimah. Fatimah adalah istri Guru Isa yang tetap menunjukkan sikap hormat dan kebaikan kepada suaminya. Meskipun hubungan mereka tidak harmonis, namun rasa hormat tersebut lebih didasarkan pada belas kasihan daripada cinta. Dibuktikan pada halaman 59, yaitu dia amat benci dan sedih melihat sinar mata Fatimah yang tiada mengandung kasih dan cinta. Hanya sinar mata seorang asing yang merasa belas kasihan kepada orang lain. Fatimah secara terang-terangan mengakui bahwa ia tidak lagi mencintai Guru Isa, tetapi berkomitmen untuk menjadi istri yang baik. Dibuktikan pada halaman 61. Lanjut, namun dibalik sikap baiknya, Fatimah berselingkuh dengan Hazil. Herannya, Fatimah merasa tidak menyesal karena Hazil mampu memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diberikan oleh Guru Isa. Dibuktikan pada halaman 118. Yang ketiga ada Hazil. Hazil ini adalah seorang pemuda dengan tubuh lurus, keras kepala, berani, dan sangat bersemangat dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagai pemimpin kelompok revolusioner, Hazil selalu berusaha menyusun strategi perlawanan terhadap penjajah. Dibuktikan pada halaman 20, yaitu berikan pistol itu ke sini, perintahnya. Hazil mundur selangkah, lalu jangan ayah, kita perlu senjata untuk perjuangan kemerdekaan. Hazil percaya bahwa perjuangan adalah jalan yang tak bisa ditinggalkan. Ada di halaman 49. Nah, walaupun merasa takut, Hazil tetap melanjutkan perjuangan tanpa mengharapkan pujian. Dibuktikan pada perkataan, saya juga takut, mana ada orang yang tidak takut, tapi ini perjuangan harus dijalankan. Tokoh keempat atau D itu Salim. Salim adalah anak angkat Isa dan Fatimah yang berusia 4 tahun. Sebagai anak kecil, ketakutannya sederhana, seperti takut tidur dalam kondisi gelap. Dibuktikan pada perkataan Salim takut, katanya perlahan-lahan. Takut? Apa engkau takutkan? Tanyanya lembut, lalu Salim menjawab, Salim takut tidur sendiri dalam gelap. Nah, itu dibuktikan di halaman 143 sampai 144. Lalu tokoh yang kelima, Rahmat. Rahmat adalah anggota Laskar Rakyat sekaligus teman Hazil. Ia selalu mendukung dan mengikuti rencana Hazil tanpa keraguan, mencerminkan semangat kaum muda dalam revolusi. Dibuktikan pada halaman 80, yaitu sebaya dengan Hazil, sekilas bisa terpikir mudah-mudahan benar anak-anak yang berevolusi ini. Lanjut yang tokoh menang itu F. Kamarudin, tahu MR Kamarudin? Mr. Kamarudin, ayah Hazil, seorang pensiunan kepala Landrat berusia 60 tahun, tidak mendukung perjuangan anaknya karena khawatir akan keselamatannya. Dibuktikan pada halaman 19, yaitu engkau mau bertempur. Berapa kali ayah sudah melarang, engkau jangan ikut campur dengan bertempur. Lalu tokoh yang ketujuh ada Serdadu Belanda, Taunica. Serdadu Belanda digambarkan sebagai pasukan yang kejam, kasar, dan tidak segan menembak warga sipil yang tidak bersalah. Mereka sering melakukan penyerangan dan penggeledahan secara brutal. Dibuktikan pada halaman 5, yaitu tiba-tiba suara gemuruh mengejutkan dari arah kebun Seri 2. Buah truk penuh berisi serdadu memakai topi masuk ke dasar. Lanjut ada tokoh pendukung, itu Abdullah adalah sopir yang membantu Hazil dan bisa menyelundupkan senjata. Ia berani mengambil resiko demi revolusi. Dibuktikan pada halaman 40. Nah, selanjutnya lagi ada Otong, Kilang, dan juga Imam, yaitu teman-teman Hazil yang membantu menyembunyikan senjata. Nah, Otong ini tuh memiliki sifat sering bertindak sebagai argojo gitu, atau sifat yang semaunya sendiri tanpa alasan yang jelas gitu. Sementara kalau Kilang dan Imam itu lebih banyak berperan sebagai pengikut. Lanjut, ini tokoh pendukung juga, itu Kapten Muda. Jadi ketika Guru Isa tiba di markas polisi muda, Guru Isa itu kan langsung diantar ke sebuah ruangan tempat seorang Kapten Muda yang sudah menunggu untuk menginterogasi Guru Isa. Nah,
Kapten muda ini tuh bersiap melontarkan berbagai pertanyaan terkait penyerangan yang terjadi di bioskop Rex. Jika Guru Isa tidak memberikan jawaban sesuai dengan harapan, kapten muda tersebut tidak segan-segan menggunakan kekerasan fisik. Dibuktikan di halaman dibuktikan dengan perkataan, "Kami sudah mengetahui segalanya," ucap kapten muda dengan nada tajam yang penuh ancaman. Dilanjut, "Lebih baik kamu mengakui saja, rekanmu yang telah ditangkap sudah membenarkan semuanya." Guru Isa hanya bisa menatap kapten itu tanpa daya seolah kehilangan kemampuan berpikir. Lidahnya terasa keluh, tidak ada satu kata pun yang bisa Guru Isa ucapkan. Di dalam hatinya, Guru Isa merasakan seperti ada dendam besar yang ditabuh terus-menerus, semakin lama semakin keras. Nah, ketegangan itu memuncak hingga membuat segalanya menjadi gelap untuk Guru Isa. Nah, akhirnya Guru Isa pingsan. Nah, jadi penyiksaan yang dilakukan oleh kapten muda tersebut itu tidak semata-mata karena sifatnya yang kejam, melainkan memang merupakan metode yang biasa digunakan oleh aparat untuk memaksa pengakuan dari orang-orang yang dianggap bersalah namun tidak memberikan jawaban yang diinginkan. 4. Latar. Dibagi beberapa latar. Yang pertama, latar waktu. Dimulai dari bulan September sampai Desember tahun 1946. Pada tahun 1946, Jakarta berada dalam situasi mencekam akibat serangan-serangan dari tentara Nica atau Netherlands Indies Civil Administration. Penembakan seringkali terjadi tanpa pada waktu, seperti yang digambarkan pada bulan September. Tepatnya di pagi hari, beberapa anak kecil bermain di gang jaksa, namun sergaru di truk tiba-tiba menembak secara membabi buta, menciptakan suasana yang penuh ketakutan. Dibuktikan pada halaman 2 dan juga 6. Sejak awal serangan, para pemuda setempat mengambil langkah untuk melindungi diri. Mereka menyembunyikan senjata seperti pistol dan granat tangan sebagai bentuk kesiapan menghadapi ancaman. Dibuktikan pada halaman 4. Situasi semakin memanas pada bulan November saat Guru Isa dan Hazil mempererat hubungan mereka melalui kesamaan minat di bidang musik. Namun, persahabatan mereka berkembang menjadi perlawanan aktif melalui organisasi anti-Nica. Para anggota organisasi mulai menyusun strategi termasuk menunjukkan senjata ke Karawang sebagai bentuk perlawanan. Dibuktikan halaman 37, 38, dan 78. Pada akhir tahun 1945, semangat revolusi semakin membara. Guru Isa dan Hazil bersama teman-temannya melibatkan diri dalam perlawanan terhadap Nica. Perjuangan ini didasarkan pada tekad membebaskan Indonesia dari penjajahan, seperti yang terlihat dalam kutipan tentang makna perjuangan dan kemerdekaan sebagai alat untuk kehidupan manusia yang lebih baik, dibuktikan pada halaman 46. Kedua Januari sampai dengan April 1947. Memasuki tahun 1947, perjuangan rakyat Indonesia menghadapi tantangan baru. Banyak pihak yang mengatasnamakan revolusi, namun sebenarnya memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, seperti melakukan pemerasan terhadap rakyat, dibuktikan halaman 97. Kondisi ini membuat beberapa orang kehilangan harapan, termasuk teman-teman Guru Isa yang memutuskan untuk mengungsi keluar kota demi mencari keamanan di halaman 94 sampai 108. Lalu pada bulan Maret 1947 terjadi perjanjian Medan, namun banyak rakyat yang skeptis terhadap keberhasilannya. Perjanjian ini dipandang sebagai upaya Belanda untuk meredam perlawanan rakyat yang sudah semakin siap menghadapi penjajah, dibuktikan pada halaman 100. Ketiga, pagi hari. Pada pagi hari, rakyat kerap terancam oleh serangan Nica. Aktivitas sederhana seperti di teras rumah bisa berubah menjadi tragedi akibat suara tembakan yang memecah keheningan pagi, dibuktikan pada halaman 19 dan juga 102. Lanjut yang keempat, siang. Di siang hari, penyelundupan senjata dilakukan dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian, karena aktivitas pada siang hari dianggap lebih tidak mencurigakan, dibuktikan pada halaman 72. Lanjut, kelima, malam. Malam hari yang seharusnya menjadi waktu istirahat justru penuh kecemasan akibat suara tembakan dan ancaman serangan. Guru Isa, Hazil, dan Rahmat memanfaatkan waktu ini untuk melancarkan aksi balasan terhadap tentara Nica, seperti melemparkan granat ke arah mereka di bioskop, dibuktikan pada halaman 63, 128, dan juga 129. Kondisi sepanjang hari menunjukkan bahwa rakyat tidak pernah merasa aman. Dari pagi hingga malam, mereka terus diambil ketakutan akibat ancaman serangan yang tidak mengenal waktu. Berikutnya, latar yang kedua yaitu latar tempat. B. Latar tempat. Dimulai pertama, Jakarta menjadi pusat penyerangan Nica. Anak-anak yang bermain di jalan pun tidak luput dari ancaman seperti di gang jaksa, tempat tentara Nica menembak tanpa pandang bulu, dibuktikan halaman 26, halaman 2 dan juga 6. Di Kebon Siri, serangan Nica menyebabkan korban jiwa, termasuk seorang anak kecil yang tertembak saat bermain layang-layangan, dibuktikan di halaman 6 dan juga 7. 3. Dataran tinggi. Kampung ini juga menjadi sasaran penggeledahan dan serangan oleh sergaji Nica, seperti yang diceritakan oleh seorang tukang lelak di halaman 3 dan juga 4. Lanjutan 4 ada gang jaksa. Nah, lokasi ini itu sering menjadi target serangan, di mana tembakan-tembakan pertama itu seringkali memecah kesunyian di pagi hari, dibuktikan di halaman 5. Lalu kelima ada Kebon Siri Wetan Gang 1. Nah, tempat ini tuh kerap kali menjadi lokasi pelarian penduduk saat serangan terjadi, meskipun ancaman tetap ada, itu dibuktikan pada halaman 7. Lalu Langhole dan Jalan Asal Lama. Nah, kedua jalan ini tidak terlepas dari serangan yang menciptakan kepanikan di antara penduduk sekitar. Ini dibuktikan di halaman 8. Lanjutan ada di Tanah Abang. Nah, Guru Isa ini sebenarnya sempat berjualan, yaitu menjual buku tulis di Tanah Abang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan untuk keluarganya. Itu dibuktikan di halaman 99. Lanjut 8 sekolah dan kelas sekolah tempat Guru Isa.
Nah, guru Isa ini mengajar seringkali sepi ya, karena para murid dan guru lainnya itu takut terhadap ancaman serangan Ica. Bahkan kelas-kelas kosong karena situasi yang mencekam itu dibuktikan pada halaman 23. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah perspektif yang digunakan oleh seorang pengarang dalam menyampaikan cerita. Dalam novel Jalan Tak Ada Ujung, sudut pandang yang dipakai adalah orang ketiga serba takut. Mohtar Lubis sebagai penulis berada di luar alur cerita, tetapi memiliki pengetahuan mendalam tentang semua tokoh, peristiwa, dan tindakan yang terjadi. Hal ini terlihat itu misalnya pada kutipan di halaman 38, yaitu sebenarnya dia tidak suka dan amat enggan hadir. Tidak ada dalam jiwanya kegembiraan membicarakan cara-cara mengawal kampung pada malam hari, mengatur siasat pembelaan, dan sebagainya. Melihat anak-anak muda itu membawa pistol, timbul rasa kecut hatinya. Tetapi bagaimana dia akan menolak? Jika ditolaknya, dia akan dimusuhi orang sekampung. Lebih hebat, dia mungkin dituduh mata-mata musuh. Walaupun pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita, sudut pandang ini efektif untuk menggambarkan jalannya cerita serta konflik yang dialami tokoh utama, yaitu Guru Isa, khususnya ketakutan selama kurun waktu setahun dari tahun 1946 sampai 1947. Hal tersebut juga terlihat dalam penggalan yang dibuktikan pada halaman 129. Nah, sudut pandang orang ketiga ini itu memungkinkan pembaca memahami perasaan dalam Guru Isa, termasuk ketakutannya begitu kuat namun dipendam rapat-rapat. Nah, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis itu menggunakan bahasa yang sederhana dan menyerupai percakapan sehari-hari. Penulis jarang menggunakan ungkapan politis atau metafora yang indah dalam dialog maupun deskripsi. Namun terdapat penggunaan gaya bahasa personifikasi untuk menggambarkan kecemasan atau ketakutan yang dialami oleh tokoh utama yaitu Guru Isa. Contohnya pada kutipan berikut yang dibuktikan di halaman 142, yaitu kemudian dia sadar bahwa suara desik-desik yang didengarnya hanyalah angin dan nangka yang bergeser-geser di hembus angin. Personifikasi itu adalah imajinasi yang mengaitkan sifat-sifat manusiawi pada suatu benda mati sehingga benda mati tersebut seolah memiliki sifat satu kemampuan seperti benda hidup. Dalam kalimat tersebut, kata bergerak geser digunakan untuk menggambarkan gerakan buah nangka yang ditiup angin yang sebetulnya tidak mungkin dilakukan oleh benda mati itu. Kutipan tersebut itu mencerminkan perasaan Guru Isa yang cemas saat mendengar suara di malam hari yang ia pikir adalah tanda serangan dari tentara Belanda. Selain itu, bahasa dalam novel ini juga memperlihatkan ketakutan Guru Isa dengan jelas sehingga lawan bicara atau pembaca dapat merasakan ketegangan yang dialami oleh Guru Isa. Tokoh Guru Isa digambarkan bergabung dengan kelompok perjuangan karena keterpaksaan dan kecemasan terhadap situasi saat revolusi terlihat nyata. Novel Jalan Tak Ada Ujung juga menggunakan bahasa kasar untuk mencerminkan situasi pada masa itu. Selain itu, novel Jalan Tak Ada Ujung juga menggunakan bahasa kasar untuk mencerminkan situasi pada masa itu yang dibuktikan pada halaman 6 dan juga di halaman 19, yaitu persetan sumpahnya. Kenapa mesti pagi, mesti ada tembakan? Di dunia ini sudah kiamat, orang semua sudah gila. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa gaya bahasa dalam novel ini itu lebih mengutamakan penyampaian situasi yang realistis daripada estetika atau keindahan bahasanya. Lalu yang ketujuh ada amanat. Nah, amanat atau pesan moral yang terkandung dalam novel Jalan Tak Ada Ujung adalah bahwa selama seseorang memiliki keinginan, cita-cita, atau harapan, ia harus siap untuk melalui berbagai rintangan. Meskipun jalan yang harus ditempuh mungkin sulit, keyakinan dan usaha yang tekun akan memberikan hasil yang diinginkan. Selain itu, ketakutan juga tidak seharusnya menjadi penghalang dalam perjuangan. Rasa takut bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Nilai yang terkandung dalam novel Jalan Tak Ada Ujung itu nilai sosial. Takut itu boleh untuk siapa saja. Namun hadapilah ketakutan itu suatu saat nanti. Kelak dia akan membuat kita menjadi lebih kuat dan pribadi yang lebih baik. Rasa tolong menolong, gotong royong, dan juga rasa kebersamaan yang timbul pada masa-masa sulit, yaitu pada masa perjuangan kemerdekaan untuk mengusir penjajah dari tanah air yang semena-mena sewenang-wenang terhadap penduduk pribumi yang menentang penjajah atau para sadar itu. Simpulan dari novel Jalan Tak Ada Ujung pertama, novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis berhasil merefleksikan zaman revolusi melalui latar atau setting pada tahun 1946 sampai 1947. Pada saat itu adalah masa kembalinya Belanda atau Nica yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah Indonesia merdeka. Novel Jalan Tak Ada Ujung dapat dikatakan sebagai dokumen sejarah bangsa Indonesia berupa karya sastra. Pada saat itu, latar atau setting yang terdapat dalam novel memaparkan banyak tentang peristiwa yang terjadi di berbagai tempat dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun saat keberadaan Nica Belanda di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam novel Jalan Tak Ada Ujung juga menjelaskan latar sosial berupa keadaan ekonomi dan politik pada saat kembalinya Belanda ke Indonesia. Pada saat itu, pergerakan nasional dilakukan oleh kaum muda untuk memberontak dan melawan serdadu Nica Belanda.
para kaum revolusioner pada saat itu membentuk kelompok perlawanan dengan mendirikan sebuah organisasi. Bentuk perlawanan lainnya adalah dengan berjuang melawan serdadu Hindia Belanda dengan aksi penyerangan yang dilakukan oleh kaum revolusioner pada masa itu. 2. Karya sastra sebagai salah satu bahan pembelajaran bahasa dan juga sastra Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam menyampaikan pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulisnya kepada pembaca. Amanat itu antara lain semangat perjuangan nasional terhadap bangsa dan negara kepada peserta didik. Salah satu kompetensi yang harus dicapai peserta didik dalam mata pelajaran bahasa dan juga sastra Indonesia adalah memahami karya sastra. Pemahaman tentang latar atau setting dalam novel Jalan Tak Ada Ujung menjadi penting dalam pembelajaran apresiasi sastra. Tujuan dari pengajaran dari novel Jalan Tak Ada Ujung ini agar kita dapat mengetahui latar waktu, tempat sosial yang mencakup keadaan ekonomi dan politik pada saat itu dengan mengaitkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi pada saat itu. Selain itu, lewat karya sastra dapat melatih kita untuk berpikir logis dan juga memperoleh pengetahuan baru, yaitu mendapatkan informasi tentang sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, novel Jalan Tak Ada Ujung karya Muhtar Lubis sebagai karya sastra yang menjadi dokumen sejarah perjuangan revolusioner saat melawan serdadu Hindia Belanda dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran untuk mengapresiasi sebuah karya sastra. Mengulas novel Harimau-Harimau karya Muhtar Lubis oleh kelompok. Novel Harimau-Harimau adalah sebuah karya sastra Indonesia yang ditulis oleh Muhtar Lubis dan diterbitkan pada tahun 1975. Novel ini ditulis selama masa penahanan penulis di penjara Madiun sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang dianggapnya terlalu dominan. Cerita dalam novel Harimau-Harimau mengisahkan 7 orang pengumpul damar yang menghadapi serangan harimau ketika sedang dalam perjalanan kembali pulang ke desa mereka. Para pengumpul damar tidak berhasil diselamatkan oleh pemimpin mereka, seorang tokoh yang karismatik namun ternyata tidak mampu menghadapi tantangan tersebut. Novel ini atau buku ini mendapatkan pengakuan luas dan penghargaan sebagai buku terbaik dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain itu, novel ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan juga Mandarin. Di tengah hutan, terdapat 7 orang yang sedang mengumpulkan damar. Nama Pak Haji Rahmat, orang tertua dalam kelompok, Wakatok yang ahli pencaksilat dan menjadi pemimpin kelompok, serta Pak Balam, seorang komunis yang pendiam. Selain itu, ada Talib, Samit, Sultan, dan Buyung yang semuanya merupakan bui pencaksilat Wakatok. Mereka semua sangat dihormati dan dianggap paling baik oleh penduduk sekitar. Wakatok selalu membawa senapan dan memberikan senapan tersebut kepada Buyung. Buyung yang paling muda dan satu-satunya yang melajang di kelompok itu sedang menyukai seorang wanita yang bernama Zaitun. Buyung sebagai laki-laki termuda di kelompok itu ingin mempelajari ilmu gaib dan ilmu sihir untuk mengikat seorang gadis yang menarik perhatiannya. Buyung sebagai laki-laki termuda di kelompok itu ingin mempelajari ilmu gaib dan juga ilmu sihir untuk mengikat Zaitun, yaitu gadis yang dia sukai. Kelompok golongan muda yang lain seperti Samit yang gembira dan menganggap apa yang terjadi adalah hal ringan, seperti Sultan yang pandai pencaksilat dan mudah bergaul dengan wanita, seperti Talib yang berani dan pintar bernyanyi, dan juga seperti Pak Haji yang memiliki banyak pengalaman. Untuk mengumpulkan damar, mereka bertujuh harus meninggalkan kampung dan menuju hutan. Para pemuda dalam kelompok seringkali merasa bahwa perjalanan ini tidak begitu berat. Tidak jauh dari hutan damar, ada rumah milik Wahitam. Beliau adalah orang berilmu yang dipapati sekaligus ditakuti. Wahitam memiliki 4 istri. Ia selalu membawa salah satu istrinya untuk ke sana. Istri Wahitam yang paling muda dan tercantik bernama Siti Ubiah. Banyak kabar tentang Wahitam dan ibunya, mulai dari bersekutu dengan iblis, memiliki ilmu kebal, mempunyai siluman harimau, dan lain sebagainya. Mereka bertujuh menyukai Siti Ubiah sebab wanita itu masih muda, memiliki badan bagus, dan parasnya sangat cantik. Pernah sekali mereka kaum muda memikirkan yang tidak-tidak terhadap Siti Ubiah, dan mereka habis-habisan menghina atau mengatai Wahitam yang sudah tua. Sejak percakapan itu, Buyung lebih memperhatikan teman-temannya jika berdekatan dengan Siti Ubiah yang terlihat berbeda sikapnya. Beberapa bulan terakhir, Wahitam sering sakit-sakitan hingga membuat badannya bertambah kurus dan matanya cepu. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kegarangan Wahitam. Dari ladang Wahitam, terdapat jalan kecil menuju hutan dan gunung. Di
antaranya menuju ke sungai air putih. Buyung dan teman-temannya selalu mandi ke sungai air putih. 2 hari sebelum mereka pulang, Buyung melihat Siti Rubiah sedang bermain di air. Selama itu pula, Buyung terpesona. Saat akan balik ke kampung, Buyung merasa ragu karena ia tidak ingin meninggalkan Siti Rubiah, tetapi Buyung harus tetap pergi. Setengah jam perjalanan pulang dari rumah Wak Hitam, Buyung teringat pada perangkap kancilnya di dekat rumah itu. Buyung berniat melihat perangkap kancil yang dibuat. Atas saran dari Sultan, Buyung kembali ke sana untuk memeriksa perangkapnya. Ternyata dugaan Buyung tepat, ada kancil yang masuk dalam perangkapnya. Jika ada kancil yang masuk, ia akan memberikannya kepada Zaitun. Namun, di tengah perjalanannya, ia bertemu Siti Rubiah di sungai Semandi. Ketika ia akan menyusul teman-temannya, ia bertemu dengan Siti Rubiah yang sedang termenung di atas batu. Siti Rubiah bercerita kepada Buyung bahwa selama Wak Hitam sakit, ia diperlakukan tidak baik. Siti Rubiah juga menunjukkan luka bekas cabukan, cubitan, dan goresan kuku di punggung dan dadanya. Melihat hal ini, Buyung terkejut dan ingin melindungi Siti Rubiah, tetapi ia merasa tidak cukup gagah dari Wak Hitam. Setelah bertemu dengan Siti Rubiah, Buyung kembali ke tempat teman-temannya. Dirinya diledek habis-habisan oleh teman-temannya. Bertahan, Buyung segera mandi dan sembahyang. Ketika mandi, pikiran dan hati Buyung kacau karena ia teringat kejadian tadi pagi dengan Siti Rubiah. Buyung dilanda perasaan campur aduk antara bahagia, takut, dan ragu-ragu karena telah berzina dengan Siti Rubiah. Akan tetapi anehnya, ia merasa tidak berdosa dan menganggap apa yang terjadi antara dirinya dengan Siti Rubiah adalah hal yang wajar, harus terjadi, dan juga telah ditakdirkan menurutnya. Perasaan tidak berdosa itu diperkuat dengan cerita Siti Rubiah tentang Wak Hitam dan Dinda yang suka membuat racun untuk dijual kepada orang-orang. Saat sedang memikirkan hidupnya dengan Siti Rubiah, tiba-tiba dia teringat dengan Zaitun. Buyung merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang akan membuatnya masuk ke dalam persoalan rumit yang akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Timbul pertanyaan akan ada apa yang terjadi antara dirinya dengan Siti Rubiah. Akan tetapi, pertanyaan tersebut juga tidak dapat dijawabnya. Ia juga tidak berani menceritakan apa yang ia rasakan kepada orang lain. Buyung terbangun dari lamunannya ketika ia mendengar Sultan memanggil namanya. Kemudian, Buyung dan Sultan bergabung dengan yang lainnya untuk sembahyang. Buyung mencoba menenangkan dirinya dengan mandi dan berdoa. Ketika mulai sembahyang, Buyung merasa hati dan pikirannya tenang kembali. Setelah sembahyang, mereka bertujuh duduk mengelilingi api unggun untuk makan. Di saat seperti inilah, mereka merasa dekat dan mulai bercerita satu sama lain, merupakan rasa segan yang biasanya ada. Keesokan paginya, Buyung, Sultan, dan Wakatok pergi untuk berburu rusa. Perjalanan mereka terus berlanjut. Dalam perburuan itu, Buyung berhasil menembak rusa dengan sasaran yang tepat. Pujian didapatkannya dari Wakatok, yaitu seorang pemburu yang handal. Namun, saat mereka beristirahat, setelahnya mereka mendengar auman harimau yang kencang dan mengerikan. Tidak lama setelah itu, Pabalang yang sedang merasa tidak enak badan menjadi sasaran harimau tersebut. Mereka segera bergegas untuk menolong. Namun, Pabalang terluka parah di kakinya. Ketika mereka merawat Pabalang mengungkapkan bahwa ia merasa berdosa atas perbuatannya di masa lalu, terutama ini ada hubungannya dengan Wakatok yang memiliki banyak rahasia kelam dari masa pemberontakan tahun 1926. Pabalang mengungkapkan bahwa ia pernah membantu Wakatok membunuh seorang teman mereka bernama Sarip dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari serangan Belanda. Pabalang juga merasa bersalah karena tidak melawan tindakan kejam Wakatok, termasuk memperkosa istri orang lain dan membunuh keluarga Demang. Pengakuan Pabalang mengguncang teman-temannya yang mulai merasakan takut dan gelisah karena takut akan akibat dosa-dosa yang mereka perbuat. Mereka pun mulai merasa terancam oleh keberadaan harimau tersebut dan semakin meragukan kepemimpinan Wakatok. Sementara itu, Pabalang terus menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia, dan yang meninggalkan pengakuan dosa yang semakin memberatkan perasaan para anggota kelompok. Sementara itu, Pabalang terus menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia, dan meninggalkan pengakuan dosa yang semakin memberatkan perasaan para anggota dan kelompok. Konflik dalam kelompok ini menggambarkan ketegangan antara kepemimpinan yang gagah dan rasa takut yang mendalam. Masing-masing anggota mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan ancaman harimau, tetapi juga dengan perasaan bersalah dan dosa dulunya yang mereka pendam. Setelah kematian Pabalang, kelompok tersebut melanjutkan perjalanan dengan perasaan cemas dan juga takut. Mereka mulai menyadari bahwa keberanian dan ilmu yang mereka andalkan saat ini tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari ancaman dan juga serangan harimau. Rasa takut semakin memuncak, terutama setelah beberapa pengakuan dosa dari anggota kelompoknya, termasuk pengakuan Sultan yang mengungkapkan bahwa ia telah memperkosa dan membunuh seorang gadis muda. Sultan juga mengungkapkan bahwa ia dan Sanip pernah mencuri kerbau dari seorang petani yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya seorang penjaga kerbau. Pengakuan dosa ini semakin mempengaruhi keadaan, dan Wakatok memaksa mereka semua untuk mengakui segala dosa mereka jika ingin selamat dari ancaman harimau. Singkat cerita, untuk menghadapi harimau yang terus mengancam dan juga terus menyerang, kelompok tersebut membagi diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok berburu harimau,
sementara yang lain menjaga Pak Balam yang sudah meninggal dunia. Namun, ketegangan terus meningkat, dan Wakatok yang semakin panik dan juga takut mulai menunjukkan kelemahannya. Namun, ketegangan terus berlanjut, dan Wakatok yang semakin panik serta takut mulai menunjukkan kelemahan dalam kepemimpinannya. Para anggota kelompok mulai merasa tidak puas dengan kepemimpinan Wakatok, dan mereka mulai meragukan keputusannya. Ketika mendengar teriakan Sultan, mereka mengetahui bahwa Pak Balam telah meninggal dunia dan perjalanan mereka semakin kacau. Ketika mereka tersesat dan semakin terjebak dalam ketakutan, konflik internal di antara mereka pun semakin memuncak. Wakatok yang merasa terpojok mengusir teman-temannya dan menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengatasi ketakutannya sendiri. Pak Haji, Samit, dan Buyung yang sudah pergi memutuskan untuk kembali ke tempat Wakatok karena ingin merebut senapan yang beliau punya. Mereka bertiga berkelahi dengan Wakatok memperebutkan satu-satunya senapan tersebut. Di tengah perkelahian tersebut, Pak Haji meninggal dunia karena tertembak oleh Wakatok. Samit dan Buyung merasa tidak terima dan menjadikan Wakatok sebagai umpan harimau. Buyung akhirnya berhasil menembak harimau tersebut. Mereka berhasil setelah Buyung menembak tepat di kepala harimau. Setelah kejadian itu, Buyung dan Samit memutuskan akan pulang besok ke kampung, dan Buyung tahu bahwa dia tidak akan kembali memenuhi janjinya pada Siti Rubiah. Apa yang terjadi di antara Siti Rubiah dengan dia adalah sebagai air sungai yang telah mengalir jauh di belakang, telah tertutup, telah habis. Dan juga kini dia tahu bahwa hidup manusia itu tidak semudah yang disangkanya. Jadi di sini selanjutnya itu ada tema. Novel ini mengangkat tema tentang kepemimpinan karena penulis secara jelas menggambarkan ketidakmampuan sosok seseorang yang memegang peran sebagai pemimpin. Selain itu, novel juga dapat dikategorikan dalam tema psikologis karena mengandung elemen-elemen yang berkaitan dengan psikologi dan pergolakan batin para tokoh di dalamnya. Lalu yang kedua, alur atau plot. Alur yang digunakan dalam novel Harimau-Harimau adalah alur maju yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir tanpa adanya pengulangan kejadian di masa lalu. Secara lebih rinci, tahapan alur cerita dijelaskan sebagai berikut. Ada beberapa pembagian. Yang pertama, pengenalan cerita. Yang kedua, muncullah konflik. Yang ketiga, konflik memuncak atau klimaks. Yang keempat, konflik menurun atau anti klimaks. Yang kelima, penyelesaian. Lalu yang ketiga di sini ada tokoh penokohan. Tokoh penokohan dalam novel Harimau-Harimau meliputi Pak Haji Rahmat, Wakatok, Rayung, Sanip, Pak Balam, Sultan, Talib, Wak Hitam, dan Siti Rubiah. Di dalam tokoh penokohan ini ada beberapa pembagian pula. Di sini ada Pak Haji Rahmat, dikenal sebagai sosok yang dihormati karena usianya yang lanjut. Wak Katok, seorang dukun tua yang pandai silat dan memiliki banyak murid. Buyung, seorang pemuda yang pemberani yang cakap berbicara. Lalu Sanip, seorang priang dan humoris. Lalu Pak Balam, sosok pendiam namun dianggap pemberani. Selanjutnya Sultan, seorang yang mudah tergoda, terutama oleh wanita. Lalu Tolib, seorang pemuda yang pendiam dan tidak tegas. Lalu Wak Hitam, seorang pria tua yang misterius dan menyendiri. Dan terakhir Siti Rubiah, itu istri muda Wak Hitam, seorang wanita yang tertutup dan membutuhkan kasih sayang yang banyak. Yang keempat itu ada latar atau setting. Pembagiannya itu ada A. Latar waktu, B. Latar tempat. Itu meliputi di hutan, di rumah, di kamar, di rumah Wak Hitam, dan di pinggir sungai. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga dalam penyampaian cerita. Pengarang menggunakan kata ganti pada orang ketiga seperti ia atau dia, serta menyebutkan nama-nama tokoh secara langsung. Yang keenam itu ada amanat. Amanat yang ingin disampaikan dalam novel ini adalah pentingnya untuk selalu percaya kepada Tuhan dan juga kepada diri sendiri. Hal ini tercermin dari berbagai permasalahan moral yang dialami setiap tokoh seperti yang digambarkan dalam kutipan berikut. Tidak pernah ia menjumpai manusia yang benar dan yang adil yang terlebih dahulu,
melepaskan kepentingan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Secara keseluruhan, amanat yang terkandung dalam novel ini adalah mengajarkan kita nilai-nilai untuk saling membantu dan mencintai sesama, serta berpegang teguh kepada kepercayaan Tuhan dan diri sendiri. 7. Ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini termasuk personifikasi. Meskipun dialog yang digunakan lebih sering berupa percakapan biasa, pengarang menggunakan gaya bahasa yang panjang lebar, menggambarkan situasi dengan lebih mendalam dan penuh makna. Salah satu contohnya adalah banyak hutan raya yang menakutkan, yang penuh dengan payah dan yang mengandung bahaya maut. Namun ada bagian yang indah dan menawan, seperti cerita Dunia Peri dan Bidadari, halaman 19. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Harimau-Harimau. A. Nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam kutipan novel tersebut adalah sikap tolong-menolong kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau sakit. Dalam kutipan hal 92-93 digambarkan bahwa Wak Katok bersama teman-temannya memberikan pertolongan kepada Pak Halam yang terluka. Mereka membersihkan, merawat, dan membalut lukanya, serta memberikan obat yang mereka buat sendiri sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Yang B. Ada nilai moral. Nilai moral yang ingin disampaikan pengarang dalam novel Harimau-Harimau adalah bahwa ketika seseorang berada dalam situasi yang penuh ketakutan atau tekanan, mereka bisa melakukan apa saja demi mempertahankan keselamatan diri. Dalam keadaan seperti itu, manusia cenderung dikuasai oleh dorongan-dorongan negatif seperti egoisme, keinginan untuk menang, serta tindakan brutal dan jahat seperti membunuh atau berlaku zalim. Penggunaan tanda seru dalam judul Harimau-Harimau menunjukkan bahwa harimau yang dimaksud bukanlah harimau dalam arti hafalah, melainkan sebuah simbol dari sifat manusia yang kejam dan penuh kekejaman. Salah satunya pesan moral yang dapat dipetik adalah nasihat Pak Haji kepada Huyung dan Sanip menjelang akhir hayatnya. Yang ketiga, ada nilai agama. Novel ini mengungkapkan nilai-nilai agama, terutama terkait dengan nasihat agar mereka yang telah berbuat dosa untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Tuhan. Ini tercermin dalam kutipan yang menunjukkan Pak Balam yang membuka matanya dan meminta Wak Katok untuk memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Sebelum meninggal, Pak Balam mengucapkan kalimat La ilaha illallah dalam penderitaannya, yang menunjukkan kesadaran dirinya tentang pentingnya perobatan dan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa yang diperbuat. Kemudian ada nilai budaya. Novel ini mengangkat masalah pernikahan yang merupakan refleksi dari pandangan Mokhtar Lubis tentang kegagalan dan kekecewaan dalam institusi pernikahan. Pernikahan bisa dibentuk atau diakhiri jika kedua belah pihak setuju tanpa harus terikat oleh tatanan nilai tradisional, dan konteks ini pernikahan yang tidak mengandung kebahagiaan dan keselarasan dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, baik di dalam rumah tangga itu sendiri maupun dalam masyarakat luas. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, sampul novel yang menggambarkan harimau dan pemburu bersama sinopsis yang menggugah rasa ingin tahu pembaca menambahkan daya tarik novel ini. Kepiawaian pengarang dalam mendeskripsikan tokoh dan alur cerita secara mendalam membuat pembaca dapat menceritakan ketegangan di alami tokoh-tokoh dan terus penasaran dengan perkembangan cerita. Ketegangan yang dialami oleh setiap tokoh, deskripsi yang kaya dan detail tentang setting cerita, terutama latar alam, semakin memperkuat kesan tersebut, menjadikan pembaca seolah-olah turut terlibat dalam peristiwa yang berlangsung. Novel ini juga mampu menyentuh isu sosial dan politik yang relevan, memberikan kritik terhadap kepemimpinan yang tidak bijaksana serta ketidakadilan sosial di masyarakat. Kekurangan, penggunaan bahasa yang baku dan sedikit rumit terkadang membuat pembaca harus mengulang bagian tertentu untuk benar-benar memahaminya. Gaya penulisannya yang padat dan penuh makna terkadang bisa membuat pembaca merasa terhambat dalam mengikuti alur cerita, apalagi jika belum terbiasa dengan cara penulisan yang pesan, membuat beberapa bagian yang kurang lancar. Selain itu, ada juga penggunaan bahasa yang cukup vulgar di beberapa bagian, yang membuat novel ini lebih cocok untuk pembaca dewasa. Hal ini menjadi penghalang bagi mereka yang menginginkan bacaan yang lebih ringan dan Kesimpulan dari novel Harimau-Harimau ini, selain memiliki nilai moral yang bagus, kita dapat mempelajari bahwa setiap manusia di dunia ini, bahkan yang terlihat baik sekalipun, pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Dalam novel ini digambarkan bahwa ketujuh orang yang terkenal baik, disegani, dan terhormat di kampung tidaklah hanya manusia biasa di tengah hutan. Manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa jika Tuhan sudah berkehendak. Harimau pada novel ini diibaratkan garis ajal yang mengejar dan mengintai manusia.
Mereka tidak pernah tahu kapan harimau tersebut datang dan menerkam mereka, seperti manusia yang tidak pernah tahu kapan ajal akan menghampirinya. Adanya harimau itu, kelompok pencari damar mengakui dosa-dosa yang telah mereka perbuat dan juga dosa-dosa yang mereka telah simpan rapat-rapat agar mereka bisa keluar dari hutan dan juga meninggal di dalam hutan dengan tenang. Penulis ingin mengingatkan ada sesuatu di balik kata harimau yang diulang 2 kali. Yang penting bukan kata harimau-harimau itu, melainkan sesuatu yang ada di balik kata harimau-harimau tersebut.